illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sebelum saya mulai menyampaikan pokok pembicaraan saya, izinkanlah saya membacakan ayat yang paling populer bulan ini, Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan takwa bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga saya yakin kita semua berpuasa karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Tapi mungkin bila ada bonus hadiah lain yang menyertai berpuasa, kita mungkin akan lebih semangat. Ya, sehingga secara intuitif kita semua merasakan bahwa puasa membuat kita lebih nyaman. Secara intuitif pula kita merasakan bahwa puasa membuat kita lebih sehat. Dan saya yakin ada banyak manfaat puasa bagi kesehatan. Saya di sini hanya akan membahas yang saya ketahui berdasarkan bidang ilmu saya, endokrinologi dan metabolisme. Di dalam tubuh kita ada kelenjar yang bernama hipofisis. Salah satu hipofisis ini terletak di otak ya. Dan salah satu fungsi dari kelenjar hipofisis itu memproduksi hormon pertumbuhan atau growth hormone. Di samping juga ada beberapa hormon yang lain. Pada anak-anak, growth hormone ini atau hormon pertumbuhan ini sangat penting untuk membuat atau mengatur pertumbuhan tinggi badan. Jadi tanpa growth hormone, anak-anak ini tidak akan tumbuh menjadi lebih tinggi. Dahulu dikira growth hormone ini berhenti berfungsi ketika anak-anak ini menyelesaikan masa remaja dan sudah berhenti tumbuh. Kita taunya bahwa hormon ini ternyata punya arti di masa dewasa ketika anak-anak yang kekurangan growth hormone ini kita hentikan pasokan atau pengobatan growth hormonnya ketika dia menjadi dewasa. Anak-anak ini ternyata mengalami masalah kesehatan. Di antaranya massa otot mereka, jadi besarnya otot mereka sangat terbatas, tulang mereka lebih rapuh, dan yang lebih parah, mereka lebih berisiko menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Sehingga akhirnya diketahui bahwa pada masa dewasa pun growth hormone ini ada gunanya. Jadi growth hormone ini mempertahankan massa otot kita, mempertahankan dibantu dengan bersama dengan hormon-hormon yang lain, kepadatan tulang, dan juga mengatur metabolisme lemak. Dengan metabolisme lemak yang lebih baik dengan diatur growth hormone, maka risiko kita untuk mengalami penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler yang lain, penyakit pembuluh darah yang lain misalnya seperti stroke, itu lebih rendah. Nah, bagaimana cara kita, tentu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menstimulasi agar growth hormone ini bisa keluar dan diproduksi dengan jumlah yang cukup. Ada 3 cara yang terbukti bisa menstimulasi produksi growth hormone. Yang pertama, olahraga adekuat. Dengan olahraga adekuat, growth hormone akan terstimulasi dan kita juga semua tahu bahwa olahraga membuat kita lebih sehat dengan banyak cara. Tentu saja olahraga ini membuat kita lebih sehat dengan banyak cara, tetapi salah satunya yang penting adalah dengan meningkatkan produksi growth hormone. Yang kedua, tidur nyenyak.
ternyata tidur nyenyak itu juga meningkatkan produksi growth hormone. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami trauma masa kanak-kanak yang kualitas tidurnya buruk itu tidak tumbuh dengan baik. Jadi growth hormone mereka tidak keluar adekuat karena mereka mengalami masa kanak-kanak yang tidak bahagia. Pada orang dewasa, growth hormone pun akan lebih baik produksinya bila kita mampu tidur dengan nyenyak. Yang ketiga, yang berkaitan dengan puasa, ternyata growth hormone ini juga akan diproduksi bila kadar gula darah kita itu turun. Bagaimana caranya agar kadar gula darah kita turun atau menjadi lebih rendah? Kalau gula di dalam darah itu didapat dari makanan yang kita makan. Kalau kita makan teratur pada jangka waktu yang tidak lama, maksudnya kita sering makan, maka gula darah kita akan dipertahankan pada kadar yang normal karena selalu ada bahan atau substrat untuk membuat gula dari makanan kita. Kecuali kalau kita diabetes ya, kalau kita diabetes makan terlalu sering, gula darah kita akan jadi tinggi. Bagaimana supaya kadar gula darah kita turun? Maka kita harus berhenti makan dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak ada lagi pasokan bahan atau substrat untuk membuat gula. Ketika gula darah kita turun, maka growth hormone akan dikeluarkan, diproduksi. Jadi kita berharap pada akhir hari, pada sekitar asar dan ketika hampir berbuka, gula darah kita sudah cukup rendah untuk menstimulasi keluarnya growth hormone. Jadi itu manfaat pertama yang ingin saya sampaikan, mengeluarkan lebih banyak growth hormone. Kemudian manfaat kedua dari puasa. Puasa membuat kita tahu rasanya lapar. Mungkin kelihatannya ini hal yang aneh. Masa rasa lapar saja tidak tahu? Tapi ternyata itu nyata. Banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara lapar dan kepingin. Jadi antara lapar mata, lapar di mulut, kepingin kok rasanya enak, bayangkan rasanya enak, atau betul-betul memang lapar. Terutama mereka yang status sosial ekonominya tidak yang kesejahteraannya itu cukup untuk selalu membeli bahan makanan, itu hampir tidak pernah tahu rasanya lapar, kecuali dia pernah berpuasa. Saya ingat kalau saya harus mengedukasi anak-anak yang obes, ya, anak yang terlalu gemuk. Salah satu edukasi yang dianjurkan untuk anak-anak yang gemuk itu adalah mereka hanya boleh makan bila mereka merasa lapar. Nah, ketika saya tanya mereka, apakah kamu tahu rasanya lapar? Kalau anak-anak itu sudah pernah berpuasa, mereka bisa membayangkan lapar ketika saya mengatakan, kalau kamu puasa, kira-kira di waktu asar itu adalah waktu kamu lapar. Lapar itu rasanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak itu belum pernah berpuasa, mereka susah membayangkan lapar. Mereka agak sulit membayangkan beda antara lapar dan ingin makan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hadis Nabi, makanlah bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, kalau kita belum pernah merasa lapar dan kita tidak tahu rasanya lapar itu seperti apa? Sesungguhnya di bidang kedokteran tidak pernah ada aturan berapa kali kita harus makan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak ada aturan sama sekali. Kemudian juga tidak ada bukti yang menunjukkan manfaat kesehatan makan teratur. Jadi makan
makan teratur itu hanya kebiasaan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan manfaat kesehatan. Yang ketiga, tidak ada patokan sebetulnya berapa banyak kalori yang kita perlukan per harinya. Karena semua itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya saya, yang pekerjaan saya lebih banyak duduknya daripada beraktivitas fisik, itu terus terang tentu kebutuhan kalorinya jauh lebih sedikit daripada mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan atau petani atau pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Karena pekerjaan mereka tentu lebih banyak mengeluarkan energi. Kebutuhan kalori ternyata juga banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini bisa kita rasakan kalau di antara kita ada yang dengan irinya mengatakan, kamu bisa makan banyak, tidak gemuk. Saya ini makan sedikit saja sudah gemuk. Jadi risiko untuk menjadi gemuk dan berapa jumlah kalori yang sebetulnya kita butuhkan sangat individual. Ini dipengaruhi oleh genetik dan juga dipengaruhi oleh bagaimana kita tumbuh di dalam kandungan dan juga pada bulan-bulan dan tahun-tahun pertama kita kehidupan kita. Jadi kebutuhan makan kita sangat individual. Sehingga dalam hal ini hadis Nabi yang mengatakan bahwa makanlah bila lapar, berhenti makan sebelum kenyang, itu adalah satu-satunya ukuran berapa banyak sebetulnya kita harus makan. Dan kalau kita bisa mempraktekkan dan konsisten dengan hal itu, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit gemuk. Ya. Sekarang ini gemuk atau obesitas itu masuk ke dalam golongan penyakit. Jadi kalau di dalam kedokteran ada nomor ICD-10. ICD itu International Classification of Disease versi 10, diantaranya ada obesitas. Ya. Jadi supaya kita terhindar dari penyakit gemuk, maka kita harus bisa mengukur berapa banyak kita boleh makan. Dan untuk bisa menentukan itu, kita harus mempraktekkan hadis Nabi, makanlah bila lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Dan untuk bisa menentukan kapan kita lapar, kita harus belajar mengenali rasa lapar. Saya rasa itu manfaat puasa di bidang kesehatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.